Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Dari beberapa tahun silam, baru kali ini gue ngupload video lagi. Dari sini gue bakal mulai gimana tahapan-tahapan pas mau interview dari awal sampai selesai, dan pertanyaan apa serta jawaban apa saja yang harus dijawab sama lu pada saat interview agar lulus. Hal yang harus diingat dan diutamain pada saat mau interview adalah lu harus ingat bahwa lu harus melakukan sesuatu sesuai perintah dari atasan, atau dari sini kita sebut HRD yang akan mengetes kita. Untuk yang pertama, biasanya lu dipanggil sama rekan lu yang udah interview sebelumnya, dan di situ lu disuruh menghadap ruangan. Sebelum masuk, tipsnya adalah lu ketuk pintu terlebih dahulu dan jangan langsung masuk. Ketika ada perintah masuk, silahkan lu masuk. Ketika masuk ruangan, lu alangkah baiknya mengucapkan salam formal. Di antaranya jam 10 ke bawah itu selamat pagi, 10 ke atas selamat siang, dan dari jam 1 atau jam 2 ke bawah itu selamat sore. Nah, dari situ biasanya HRD nyuruh lu nyerahin berkas, dan ketika lu udah nyerahin berkas, lu biasanya dikasih dua pilihan, antara silahkan duduk ataupun silahkan berdiri, dan lu itu di situ ngikutin perintahnya aja. Nah, kalau misalkan dalam posisi duduk, usahain duduk lu jangan senderan, tegak, muka lu jangan tegang, ceria, percaya diri aja, percayain semua pada diri lu bahwa lu bisa lolos. Kita masuk ke era pertanyaan, di mana dia biasanya menanyakan, silakan jelaskan diri kamu, atau silakan perkenalkan diri kamu sendiri. Nah, di situ kita mulai menjelaskan tuh. Jawabannya adalah, perkenalkan, nama saya Deris Darmawan, saya dari Kuningan pada tanggal 9 Maret 2003. Umur saya saat ini 20 tahun 4 bulan. Alamat saya di Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Pendidikan terakhir saya di SMK pada tahun 2021, yaitu di SMK Karya Nasional Kuningan. Dan di situ saya mengikuti program sekolah, salah satunya yaitu PKL ataupun prakerja selama 3 bulan. Di situ di PT Karya Teknik Nusantara, tepatnya di Karawang, Lok Jambe Barat. Nah, kalau misalkan lu ikut ekstrakurikuler, sebutin ekstrakurikuler ataupun organisasi apa yang lu ikutin di sekolah sebelumnya. Misalkan saya ikut OSIS selama 2 tahun. Saya ikut menjabat OSIS selama 1 periode penjabatan. Di situ saya menduduki sebagai humas. Nah, udah lu sebutin itu aja, cukup. Nah, setelah itu biasanya lu ditanyain mendalam lagi tentang diri lu sendiri terlebih dahulu. Misalkan kamu ikutan organisasi sebagai humas, tugas kamu ngapain aja? Nah, lu tinggal jawab, tugas saya adalah menginformasikan, mendata, dan juga saya bertugas untuk bla 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 di posisi tersebut. Dan misalkan di PKL tadi, lu juga biasanya ditanya gini. Tadi kan kamu katanya PKL di PT Karya Teknik Nusantara. Di situ ngapain aja kamu kerjaannya? Misalkan kalau misalkan gua pribadi dulu PKL di situ ya. PKL, saya waktu PKL itu pekerjaan saya tugasnya membaping, Pak. Jadi proses tersebut dilakukan setelah ada proses pencetakan, ada beberapa gram-gram ataupun ada beberapa kerak yang nempel, itu saya bersihkan untuk selanjutnya ke proses painting. Nah, itu contohnya kalau kata gue. Jadi di situ lu ditanya punya prestasi apa di sekolah. Kalau misalkan nggak punya ya udah nggak usah. Kalau misalkan ada ya udah silakan sebutin. Selanjutnya lu ditanya, misalkan lu ada jeda nganggur nih dari fresh graduate ya, nganggur berapa lama? Ditanya nanti, kamu nganggur berapa lama? Sekian bulan, Bu. Nah, selama nganggur itu kamu ada kegiatan apa atau kesibukan apa? Kalau lu punya pekerjaan di rumah, entah itu cuma ngarit, macul, ataupun makirin, kerja di hotel, ataupun bersih-bersih, kerja sampingan, itu lu sebutin semua kegiatan lu ngapain. Misalkan saya selama libur ataupun selama nganggur itu kesibukan saya ikut parkirin di depan Indomaret, itu udah jadi poin plus banget buat lu, karena kepandangnya lu pasti kayak, wah ini orang di luar aja pekerja keras banget, apalagi di perusahaan gue gitu. Untuk selanjutnya biasanya ditanyain, hobi kamu apa? Menurut gue sebutin hobi lu, apalagi yang olahraga, itu bagus banget. Soalnya hobi yang olahraga itu berarti melatih fisik banget kan. Bahkan ketika lu gak punya hobi aja, olahraga yang bisa lu lakuin, lu sebut itu hobi aja, bilang ke dia bahwa itu hobi lu. Oke, ada pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apa kelebihan kamu?
Untuk kelebihan buat lu yang gak punya keahlian, lu tinggal jawab saya orang yang disiplin, jujur, orang yang suka memotivasi, orang yang mudah bergaul, dan juga saya memiliki jiwa pemimpin. Itu menurut gue bagus banget untuk kelebihan. Tapi kalau misalkan lu punya keahlian, lu sebutin yang tadi gue sebutin, ditambah saya juga memiliki keahlian pak dalam alat ukur misalkan. Nah itu bisa jadi salah satu poin plus lagi. Dan untuk kekurangan, misalkan sebutkan kekurangan kamu. Gue punya 2 jawaban yang menurut gue jitu. Yang pertama, saya orangnya terburu-buru. Nah ketika ada pertanyaan, ketika kita menyatakan kekurangan kita, kita juga harus mengasih tahu solusi kita untuk kekurangan kita tersebut. Misalkan saya orang yang terburu-buru, namun saya di situ akan mencoba untuk lebih teliti dan detail dalam mengerjakan sesuatu, sehingga kekurangan saya menjadi kelebihan saya di sewaktu kerja di perusahaan ini. Ataupun opsi yang kedua, adalah lu tinggal jawab saya orang yang sulit mengambil keputusan, namun saya di situ akan belajar untuk memilah dan memilih mana hal yang penting dan lebih penting untuk dilakukan pak. Nah, biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar itu meliputi keluarga. Misalkan kamu berapa bersaudara, itu bisa lo jawab sendiri. Bapak kamu aslinya kerja apa sekarang, ibu kamu kerjanya aslinya apa sekarang, adik kamu pendidikannya sebagai apa, apakah pelajar masih SMK, SMP, SD, itu ditanyakan. Dan juga pertanyaan selanjutnya biasanya meliputi profil perusahaan. Minimal lu ngerti ataupun tahu tahun berdirinya perusahaan yang lu lagi interview, terus produk apa yang dibikin pada saat di perusahaan tersebut, lalu pekerjaan apa yang lu lakuin. Itu cuman kalau misalkan pekerjaan apa yang lu lakuin itu nggak terlalu wajib, karena biasanya penempatannya berbeda-beda ya. Kita daftar ke operator produksi, nggak taunya ditempatinnya di pekerjaan lain. Itu kadang sering terjadi di perusahaan-perusahaan.